akan depresi, akan gila, akan mati muda dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena mempersalahkan diri atas segala akibat tindakan perbuatan yang dilakukan. Lalu apa beda amal orang yang mengkhususkan, mengikhlaskan niat karena Allah dengan orang yang berbuat tanpa didasari itu? Orang yang berbuat karena Allah, ketika dia berhasil, maka ungkapan pertama yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillah. Ketika dipuji oleh orang lain, maka dia akan mengatakan At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Segala penghormatan, pujian, sanjungan hanya milik Allah. Apa yang saya peroleh saat ini adalah bagian usaha saya yang didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika gagal, maka dia melihat sisi lain. Mungkin Allah punya rencana lain yang lebih indah daripada ini. Dia tidak melihat kegagalan adalah sebagai akhir segalanya, tapi di balik kegagalan itu ada hikmah. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menjadikan banyak hikmah yang baik di balik itu semua. Masalah besar, tapi dia bersandar kepada yang maha besar. Problemnya pelik, akan tetapi dia berserah diri kepada yang maha memudahkan. Segala sesuatu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla, ya Allah, tak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali yang engkau jadikan menjadi mudah. Wa anta taj'alul hazana, engkau menjadikan segala yang pelik, yang rumit. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta, kalau engkau berkehendak sahla, maka dia menjadi mudah. Itulah memberikan motivasi semangat kepada orang-orang beriman dalam menjalani kehidupan yang tampaknya panjang padahal sebenarnya singkat. Diawali dari kelahiran sampai kematian, diawali dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, diawali dari buka mata sampai menutup kembali mata. Perjalanan hidup manusia penuh dengan problematika, diisi dengan berbagai macam aktivitas. Jika tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tidak memurnikan niat keikhlasan yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan berakhirlah amanah kehidupan ini dengan sesuatu yang kita lihat apa terjadi saat ini di tengah masyarakat, dalam masyarakat kecil, keluarga, masyarakat yang agak besar, perkotaan, provinsi, nasional, bahkan internasional. Maka kaum muslimin adalah orang-orang yang yakin sepenuhnya bahwa dia beraktivitas, beramal, tapi di balik itu semua ada niat besar yang dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, dia tidak melihat hasil akhir, apa prestasi yang pernah dia lakukan, sampai apa, sampai berapa yang pernah dihasilkan, tapi yang ia lihat adalah apa yang sudah ia lakukan dan karena apa dia melakukan itu. Jika ia melakukan itu bukan karena Allah, maka akan sia-sia di mata Allah SWT. Tapi jika dia lakukan itu karena Allah, apa kata Imam Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil, remeh-temeh, dibesarkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Dan berapa pula banyak amal yang besar yang didapat dinikmati oleh orang banyak, yang mengeluarkan dana biaya yang tidak sedikit, tapi dikecilkan oleh niat. Oleh sebab itu kita selalu berniat baik. Berdasarkan itu pula setiap aktivitas kaum muslimin diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik, walam yabda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu terputus. Tidak hanya amal mahdah, tidak hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, membaca Al-Quran, silaturahim, termasuk semua aktivitas kehidupan kita. Karena makna amal adalah semua aktivitas baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi. Seorang anak yang akan berangkat sekolah, dia niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah, maka dia bernilai ibadah di mata Allah SWT. Seorang ibu rumah tangga yang bangun pagi, membesarkan anak-anaknya, merawat keluarganya, memperbaiki rumah tangganya, maka ketika dia niatkan karena Allah, itu pun akan bernilai amal ibadah di mata Allah SWT. Seorang suami yang berangkat bekerja di kantor, di kebun, di toko, di tempatnya bekerja, masing-masing kita punya pekerjaan untuk mencari penghidupan. Ketika dia langkahkan kakinya, dia sebutkan Bismillah tawakkaltu ala Allah,
dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Wa'tasamtu billah, aku berpegang teguh dengan ajaran agama Allah. La haula wala quwwata illa billah, tak ada daya upaya kecuali Allah. Maka saat itu dia sedang merubah aktivitasnya menjadi amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah pentingnya menghadirkan niat. Oleh sebab itu, perbedaan antara adat dengan ibadat, perbedaan antara tradisi seremonial, acara-acara yang tidak ada manfaatnya dengan ibadah, bukan pada besarnya, bukan pada event apa yang sedang dilaksanakan, bukan pada banyaknya orang yang menghadiri, akan tetapi kepada kemurnian niat, karena dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang sudah mendengar ini, membaca ini, menghayati ini, maka ini adalah kajian ulangan, karena kita tidak pernah lepas dari sifat lupa, lalai. Maka kita saling ingat mengingatkan. Bagi yang belum, maka ini menjadi pengetahuan baru yang dapat kita amalkan untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan yang merupakan amanah, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada saatnya nanti semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan disoal, semua akan ditampakkan di mata kita, dan amal-amal itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita laksanakan karena Allah, atau karena keduniawian, atau karena popularitas, atau karena pujian dan sanjungan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu kita memurnikan niat dan berserah diri kepada Allah. Setelah itu pula maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.